Indonesia, sebagai negara kepulauan tropis, memiliki keunggulan yang sangat luar biasa di bidang pertanian. Kita bisa menanam dan memanen hampir sepanjang tahun. Saya katakan hampir, karena walau sepanjang tahun kita mendapat sinar matahari yang cukup, tanah yang subur, tetap saja kita sering mengalami masa kemarau yang panjang, sehingga banyak tanaman yang kekurangan air. Ya, satu saja, air. Kalau kita bisa selalu menjamin ketersediaan air, maka kita benar-benar bisa mengoptimalkan keunggulan kita berada di Khatulistiwa. Untuk masalah ini, solusi yang paling jelas adalah irigasi. Perkebunan dengan irigasi yang tepat akan dapat meningkatkan produktivitasnya hingga 25%. Ini sama sekali bukan angka yang kecil. Tapi tidak semua tempat bisa dijangkau irigasi, seperti di gunung yang menjadi korban illegal logging, area bekas tambang yang jauh dari sumber air, sekalipun memungkinkan, belum tentu pasokan air akan terus tersedia di musim kemarau. Sekalipun ada, air itu akan jadi rebutan antara manusia, ternak, dan perkebunan. Dan belum tentu juga ekonomis untuk membangun dan merawatnya. Semua orang tahu, investasi untuk irigasi itu begitu besar. Jadi hanya bisa dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar atau pemerintah. Kalau pemerintah, jelas cuma memprioritaskan irigasi untuk tanaman pangan strategis, seperti padi. Terus, bagaimana dengan perkebunan rakyat yang cuma 1 atau 2 hektar? Untuk itulah, kami mengembangkan Salam System, sistem irigasi pasif bawah tanah yang juga dapat menghemat konsumsi pupuk. Salam System menangkap air hujan dan embun dari udara. Desain corongnya memaksimalkan kemampuan menangkap embun. Lekukan pada corong Salam System meningkatkan luas permukaan hingga 3 kali lipat luas lingkaran corong. Katup pada tengah corong juga didesain untuk menahan penguapan air, walaupun dijemur seharian di bawah matahari musim kemarau. Setelah ditangkap, air dapat ditampung di jirgen atau wadah dengan bentuk dan ukuran apapun, sehingga memberikan fleksibilitas dalam menggunakan wadah bekas yang ada. Selain lebih ramah lingkungan, penggunaan wadah bekas juga mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan sistem ini. Wadah air juga dapat dirangkai secara paralel, menggunakan katup serbaguna kami. Jadi, untuk menampung 20 liter air, tidak perlu susah payah mencari wadah ukuran 20 liter. Bisa juga menggunakan 4 wadah ukuran 5 liter. Yang bisa dihubungkan dengan katup Salam System. Air yang sudah ditampung dialirkan ke tanaman menggunakan sumbu berukuran 10 mm. Dengan ukuran ini, air akan mengalir ke tanaman kurang lebih 100 ml per hari. Jumlah air yang diberikan ke tanaman bisa disesuaikan dengan mengubah ukuran sumbu. Kami pilih sumbu karena daya kapiler sumbu lebih bisa diandalkan memberikan jumlah air yang konsisten tanpa ada kekhawatiran tersumbat dan sebagainya. Dengan konfigurasi wadah 20 liter dan sumbu 10 mm, berarti sekali ada hujan yang memenuhi wadah, kebutuhan air tanaman dapat dipenuhi untuk 200 hari ke depan, atau 6,5 bulan, tanpa setetes hujan pun. Kalau ditambah dengan embun yang berhasil ditangkap, sekitar 15-20 ml per hari, berarti hujan yang tertampung cukup untuk 250 hari ke depan atau 8 bulan lebih tanpa setetes pun hujan yang turun. Sumbu outlet dapat langsung diarahkan ke sistem akar pohon agar air dapat secara efisien diserap, atau bisa juga dialirkan dulu ke dispenser pupuk. Pupuk yang ada di dispenser akan sedikit demi sedikit larut dengan air, kemudian diarahkan langsung ke akar tanaman. Dosis pupuk yang mengalir ke akar tanaman dapat diatur dengan menyesuaikan ukuran sumbu yang digunakan. Kapasitas standar dispenser Salam adalah 300 gram. Dengan menggunakan sumbu 10 mm, pupuk tersebut akan habis dalam waktu 2 tahun. Dari uraian cara kerja tadi, bisa kita simpulkan beberapa kelebihan Salam System. Hemat air, karena air didistribusikan secara efisien langsung ke sistem akar tanaman, tidak ada run-off atau limpasan air permukaan, tidak terjadi penguapan air,
tidak membutuhkan perawatan dan biaya operasional, tidak mengganggu persediaan air tanah dan sungai, meminimalisir pencemaran pupuk kimia, menghemat penggunaan pupuk. Dan yang paling penting, sistem ini sangat murah. Memang seberapa murah sih sebenarnya? Sebagai perbandingan, untuk membuat sistem irigasi kebun sawit 1 hektar, dibutuhkan biaya sekitar 35 juta. Ini belum ditambah biaya operasional dan perawatan setiap bulannya. Investasi besar ini baru terbayar kembali setelah 5 tahun. Sedangkan untuk salam sistem, hanya seharga Rp15.000 per pohon. Berarti, kebun sawit dengan 150 pohon per hektarnya hanya perlu Rp2.250.000. Kalau kita hitung manfaat penghematan pupuk yang sampai 50% dan biaya pupuk sebesar Rp200.000 untuk 2 tahun pertama, jelas penghematan ini sudah lebih dari cukup untuk membayar instalasi salam sistem. Pasar untuk salam sistem ini sangat luas dan bisa dikatakan tanpa persaingan berarti. Pada dasarnya, pohon apa saja dengan akar tunjang bisa menggunakan salam sistem. Itu berarti terdapat puluhan jenis pohon yang ditanami secara komersial yang menjadi target pasar salam sistem. Dari data Departemen Pertanian ini saja, bisa kita lihat total luas perkebunan komersial sekitar 30 juta hektar. Belum termasuk pohon buah-buahan, tanaman hutan seperti sengon, jabon, jati, damar, dan sebagainya. Secara kasar, bisa dikatakan hampir 100 juta hektar lahan dengan puluhan miliar pohon yang menanti manfaat dari salam sistem. Dan ini baru untuk perkebunan komersial. Kita belum membicarakan manfaat salam sistem dalam merevitalisasi lahan kritis yang juga mencapai jutaan hektar, atau kebun dan pekarangan pemilik pribadi, dan ini baru di Indonesia, belum menyentuh pasar negara tetangga yang juga memiliki perkebunan luas, seperti Malaysia dan Thailand. Belum juga membicarakan prospek di India, Cina, dan negara Asia lainnya. Belum lagi menyentuh penghijauan lahan kritis di benua Amerika, Australia, dan Afrika. Peluang salam sistem di masa depan nyaris tanpa batas. Untuk itu, kami butuh bantuan Anda agar manfaat salam sistem dapat segera dirasakan di seluruh dunia dan membantu menebarkan salam kedamaian di seluruh muka bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.